Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain datang, mari kita mulai saja Bapak Ibu. Sesi kedua melanjutkan latihan yang sesi pertama. Oke, yang kita siapkan dulu halaman yang sudah kita buat. Kalau yang belum buat, bisa sambil mengikuti aja dulu. Baik, kita masuk ke halaman yang sudah dibuat kemarin, web yang satu halaman, kita masuk ke editing. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat halaman atau menambahkan halaman. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan, edit itu ada, di tengah itu ini ada insert, ada pages, ada theme. Nah, kita klik pages. Nggak nampak. Kita klik pages, di bawah sini ada tanda plus. Oke, ini ada new page, halaman baru. Jadi misalnya kita tulis di toko ini misalnya fashion kurang S. Oke, dan nah kita akan dapatkan halaman baru seperti ini. Kemudian kita masuk ke insert, baru kita tambahin halaman seperti yang kita buat kemarin. Jadi kita naik ke atas, di sini ada outlet, misalnya ini 3, jadi seperti itu. Maaf Pak Agung, Ya, nggak nampak layarnya presentasinya. Di sini namanya hijau aja. layarnya nggak nampak, Bu? Iya, layarnya warna hijau. Layarnya warna hijau, sebentar. Saya ulangi lagi ya. Ya, kami jauh Anambas, Pak. Bentar. Sekarang belum nampak ya, Pak ya? Iya. Belum, belum. Sekarang sudah nampak? Masih hijau. Masih hijau. Iya. Kita share. Bentar. Saya tambahin lagi. Sudah nampak belum ya? Maaf Bapak Ibu, layarnya sudah nampak belum? Belum. Belum? Belum masih hijau. Masih hijau? Iya. Iya. Hijau polos. Sebentar.
Belum. Matikan dulu. Oh, window-nya ini. Duh, bentar. Sudah nampak ya? Sudah Pak Agung, Sudah ya? sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke, kita masuk ke halaman. Kita pilih yang di tengah ini, di sebelah kanan itu page. Nah, baru kita ada di bawah itu di tambah. Atau boleh juga kita pilih di home ini ada halaman kan, kita duplikat. Nah, tinggal kita ganti aja namanya, misalnya fashion gitu. Edan, ini sudah ada fashion. Nah, halaman itu ada dua ini ya, dua macam. Jadi bisa berdiri sendiri, misalnya ini di home tadi ya, di home. Nah, ini kan kalau dilihat, kalau halaman ini sudah dibuat, ini kan ada home, ini fashion yang tadi sudah dibuat. Nah, ini berdiri sendiri. Tapi kita bisa juga bikin misalnya di bawah fashion, misalnya ini kita duplicate lagi ya, duplicate page. Bagian dari fashion misalnya baju wanita. Ini dan, nah kita ubah propertinya di sini. Kita pilih properti baju wanita itu, sebentar, kita pilih bukan properti, kita pilih add subpage. Jadi ini, nah misalnya tetap baju wanita. Oh, keliru ya. Ini kita gantinya ke sini.
Ini dihapus dulu. Ini dijadikan subpage. Jadi dari fashion tadi kita bisa bikin subpage di sini baju wanita. Dan jadi ini dihapus saja. Nah, di sini dibikin lagi, misalnya 3 halaman lagi. Jadi seperti itu. Nanti kalau dilihat di sini, ini kan home. Nah, ini kembali ke halaman utama, halaman muka. Kemudian ini fashion kita udah buat. Nah, ini ada subnya. Nah, ini fashion ada pilihan baju wanita atau baju pria. Nah, ini semacam itu. Jadi nanti ini ada dari menu di sini, ini akan tampil beberapa halaman untuk penjelasan. Kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau mau mencoba atau mau bertanya juga boleh, monggo. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau biar nggak bingung, ini saya bikinkan dulu misalnya gini, kita copy aja dari halaman ini. Kita copy, saya bikinkan dulu ini home-nya, ini di copy, duplikat, ini baju wanita misalnya, dan nah ini baru di copy, dijadikan subpage. Nah, atau paling mudah di drag, ditarik sini. Dia sudah masuk ke sini. Nah, ini yang belum ada gambarnya, di delete aja dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ini mau dijadikan halaman utama ya kita naikkan gini, dia jadi halaman utama. Dia akan tampil di atas ini. Ini baju apa? Ini home, baju wanita, fashion. Nah, kalau baju wanita ini mau dimasukkan di bawah fashion, itu tinggal di drag. Dipencet, tahan, pindahin, ada warna biru, dilepas. Dia akan masuk di bawah fashion. Seperti itu. Nah, seperti ini. Dia akan di bawah fashion. Itu kira-kira untuk bikin halaman dan sub halaman. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau mau dicoba, nanti kalau masih bingung mau tanya, monggo untuk bikin halaman dan sub halaman. Tidak ada, Bapak Ibu? Baik, yang berikutnya kita butuh halaman misalnya untuk pemesanan atau untuk kita merekrut member atau reseller. Jadi kita bisa bikin form dari Google. Saya ganti dulu.
Nah, kita klik, kita cari di Google, namanya Google Form. Google Form. Baik, dari Google Form kita ambil masuk ke sign in. Kalau kita sudah masuk ke ini, kita nggak perlu lagi sign in. Jadi ini ditulis no form yet, jadi belum ada form. Nah, kita bisa buka, bikin baru dengan klik tanda plus di atas. Yang pertama harus diisi adalah judulnya. Jadi misalnya kita form untuk reseller misalnya. Oke. Ini ada pertanyaan yang apa isian yang harus kita isi. Jadi bisa pertanyaan, bisa pilihan. Jadi misalnya kita tulis pertanyaannya adalah nama. Nah, ini isinya apa? Isinya bisa pilihan kan, short answer itu apa? Jawaban pendek. Nah, ini cukup jawaban pendek aja. Nama, ini perlu nggak? Jadi required ini perlu, jadi dia harus ngisi namanya. Oke. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya, misalnya alamat. Ini juga cukup jawaban yang singkat, alamat. Kita tambah lagi misalnya yang perlu untuk dihubungi apa? Email. Email itu juga cukup short answer. Oke. Bentar, ada yang masuk kayaknya. Nah. Email sudah, ini short answer. Kita tambahkan lagi, sekarang itu yang penting nomor HP. Nomor HP. Oke, nomor HP itu jawabannya number aja ya, supaya nggak ini, ada nggak number? Oh, tidak ada. Ada short answer, ada number. Oh, ini boleh diisi number aja. Oke, habis itu mungkin paket yang mau diambil. Nah, ini paket yang mau diambil, paket pilihan gitu ya. Nah, kita mencoba pakai option multiple choice. Jadi option 1. Misalnya paket bronze. Misalnya paketnya itu 100.000. Nah, tambah lagi paket silver. Ini add option ya. Nambahnya ini. Option 2 silver. Misalnya 200.000.
gold misalnya. Ya ini contoh aja ya, 300.000. Misalnya seperti itu, ada pilihan-pilihan. Oke, anggap saja itu. Nah, Bapak Ibu bisa bikin kriteria atau macam-macam ininya untuk form. Selesai, ini kita ini sendnya via email. Nah, emailnya ke email kita, misalnya ini email saya. Ya, judulnya form reseller. Tinggal di send. Nah, sudah jadi, kita kembali ke halaman edit tadi. Bentar, kembali ke edit dulu. Oke. Nah, mungkin di halaman depan atau halaman baru, misalnya form reseller, kita tambah baru. Bentar, ini caranya mindahin dulu. Kita bikin halaman baru, reseller. Dan, oh ini kok di sub. Nah, di sini. Oke, reseller kita buka. Kita insert form yang kita buat tadi. Nah, tadi sudah dibuat. Jadi, tinggal diklik 2 kali. Nah, ini tadi udah jadi. Nah, ini tinggal diatur layoutnya, jadi biar kelihatan semua seperti itu. Nah, kita publish. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk nambahkan bermacam-macam ininya. Monggo kalau ada yang belum jelas, mau ditanyakan, silakan. Atau mau dicoba dulu untuk bikin form. Baik, coba kita lihat ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya buka dulu Chrome tab tadi. Nah, ini udah jadi, formnya udah terbit seperti ini. Miumnya, ini fashion, ini kelihatan tadi baju wanita. Ini untuk reseller.
Ya, boleh bisa diisi dengan macam-macam isiannya. Kira-kira begitu untuk kelengkapannya. Bapak Ibu juga bisa isi juga, masukkan link untuk ngitung ongkos kirim. Jadi kalau untuk ngitung ongkos kirim seperti ini misalnya, kita masukkan ongkos kirim. Nah, kita cari aja ongkir di Google ya. Ongkir JNE atau JNT atau ongkir pos gitu. Nah, cek tarif pos Indonesia misalnya. Oke, ini tinggal di copy. Nah, nanti bikin link di tokonya itu untuk cek ongkos kirim atau cek resi. Jadi macam-macam bisa ditambahkan ininya apa fitur-fiturnya. Tinggal bagaimana kreativitas dan inovasi kita saja. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas bagaimana supaya untuk sisa waktu ini kita bahas bagaimana mempromosikan web kita supaya bisa dikenal. Kira-kira sampai sini, kalau ada yang bertanya, monggo. Bentar Bu, kok nggak jelas ini suaranya. Baik, ini ada yang tanya via chat. Tadi mohon maaf suaranya nggak saya dengar dengan jelas. Ini ada permintaan tolong dipraktekin cara bikin link untuk cek ongkir. Oke, kita praktekkan ya. Saya buat dulu sebentar. Yang pertama, kita cari dulu misalnya cek ongkir ya. Cek ongkir kayak tadi. Cek ongkir pos. Ya, nanti biar nggak dianggap promosi. Kalau promosi pos kan ya masih inilah. Baik, nah di sini sudah ketemu kan halaman dari Pos Indonesia untuk hitung tarif pengiriman. Nah, ini tinggal di blok, di biru semua, copy. Oke. Setelah itu kita masuk ke halaman editing tadi. Nah, kita misalnya tambah, ini di depan, kita tambah halaman. Ini dihapus dulu.
tambah pages. Nah, cek ongkir. Nah, ini halamannya sudah jadi. Nah, yang pertama itu harus kita kasih tahu dulu kita itu di mana. Kita buat kita buat teksnya dulu. Kita kasih teks box. Nah, cek ongkir. Nah, kita kirimnya dari mana? Misalnya saya dari Yogyakarta, supaya nanti orang tahu ngitungnya ke tujuan, ke kota tujuan ya, ke kota tujuan pembeli. Nah, ini boleh Anda ini di copy ya, tadi saya copy. Boleh kalau sederhana ini misalnya pos atau kantor pos gitu ya. Kantor pos. Nah, ini di biru, terus diisi di sini ada kode bulat-bulat ini, terus ada tulisannya insert link. Nah, insert link ini tinggal di paste, di paste, apply, sudah jadi. Nah, nanti orang akan klik ini, coba kita publish, tetap publish, oke. Kita coba view publish set. Nah, kita coba cek ongkir tadi. Ini kan ada. Nah, sudah ada linknya. Ini kalau diklik, dia akan ke kantor pos, ke cek tadi. Itu yang sederhana. Anda bisa mulai, Anda bisa kreasikan ya, mungkin dengan gambar, logonya kantor pos, terus di insert link seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Monggo kalau yang jaringannya susah, bisa lewat chat, atau bisa langsung pakai mic. Silakan. Pak, ya. Pak, kalau sites ini bisa dijadiin .com nggak? Maksudnya toko.com gitu? .com itu harus domain. Jadi kalau kita punya domain yang .com, seperti di sesi 1 kemarin, itu bisa di link redirect ke sini. Gitu. Jadi kita nggak perlu beli .com, tapi kita udah punya web seperti ini, toko online. Gitu. Jadi maksudnya gimana ini Bu, kalau untuk .com? Maksudnya supaya namanya jadi lebih pendek, jadi misalnya toko saya, terus .com gitu, supaya jadi pendek. Kalau untuk pendek, kalau .com itu sebetulnya kan nama domain, kita harus beli. Kalau .com itu .com, .net, yang pakai .ini, yang lain seperti .id itu nama domain, dan itu wilayahnya itu kita udah beli untuk nama domain. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memperpendek, bisa pakai bit.ly. Jadi misalnya ini kan sudah jadi nama tokonya kan, tinggal di copy aja, kita masuk ke bit.ly. Maksudnya seperti itu ya Bu ya, bukan harus .com ya. Oke Pak, ngerti Pak, makasih. Ye. Karena kan kalau kemarin pertanyaan untuk .com, dia Pak siapa itu mau memindahkan webnya ini dengan .com gitu. Nah, kita keuntungan pakai Google ini, kalau kita sudah punya .com, itu kita bisa bikin banyak web semacam ini untuk mengarahkan ke web .com kita.
Supaya apa? Supaya .com kita itu lebih dikenal di Google. Jadi semakin banyak link itu akan lebih semakin potensi untuk tampil di halaman Google itu akan lebih banyak juga karena sering di-crawl. Jadi intinya seperti itu, karena rating di Google itu juga rating orang kan, orang membuka. Kalau kita punya web nggak pernah dibuka itu juga sama saja, jadi nggak akan dikenal. Jadi seperti itu, kayak inilah kayak sebuah profil atau apa, kalau itu viral gitu artinya kan banyak dikenal, banyak dibicarakan, banyak ditulis di media online seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau web kita, toko kita pengen seperti itu, ya kita harus sering banyak membuka dan mengundang orang untuk membuka. Di samping itu untuk SEO juga dia harus semakin banyak link. Nah, kita akan caranya ya kita membuat link yang banyak untuk biar mengundang orang untuk membuka website kita, walaupun itu gratisan. Jadi saya beri contoh misalnya, nah ini ada pertanyaan, apa kesannya tidak nggak profesional? Nah itu tergantung bagaimana melihatnya. Memang dulu katanya kalau pakai TLD itu top level domain itu lebih dipercaya, atau kalau sekarang mungkin pakai ID ya, pakai ID .co.id kalau kita bisa track. Nah, selama kita transparan dalam kontennya itu memberikan alamat dan informasi tentang usaha kita itu transparan, bisa di-track, karena kan sekarang ada peta tuh, ada Google Map yang kita bisa masukkan. Jadi kita akan terlihat juga di situ bahwa kita bukan tipu-tipu, kecuali kalau kita hanya menjual dan kita menutup identitas kita, nah itu orang akan melihatnya lain. Tapi kalau masalah profesional atau tidak, itu sekarang udah nggak bisa dilihat dari ininya, karena UKM kan banyak juga yang pakai Google, dan sekarang juga modelnya bahkan blogger pun sudah dibikin untuk toko online. Oke, saya melanjutkan yang tadi pembicaraan tentang SEO itu. Yang pertama, kalau kita milih nama web, itu usahakan kita juga mau dikenal itu di segmen apa. Misalnya jangan cuma nama toko aja, misalnya toko maju. Nah, hanya toko aja, nama toko, orang nggak akan ngerti ya. Google juga nggak akan ngerti itu toko apa. Jadi misalnya Anda jualan baju ya, misalnya nama Anda terus fashion gitu. Kalau Anda misalnya jualan di kuliner, misalnya jualan ayam ya, ayam apa gitu. Kalau misalnya laundry ya laundry apa, jangan namanya aja. Kalau namanya aja nanti orang susah. Nah, ini saya contohkan misalnya, ini web saya dulu jualan sosis Solo. Nah, di sini udah kelihatan, saya baru ngetik sosis Solo saja, sudah ada brand saya, ini sosis Solo Mbah Kakong, ini udah ada pilihan di sini. Nah, ketika kita klik ini, tapi kalau di sosis Solo saya mungkin kalah.
Apalagi kalau saya cuman pakai Mbah Kakung tok, nggak pakai nama sosis Solo, itu akan semakin tidak terlihat produk saya. Karena nama itu kan banyak. Nama itu banyak dan cenderung banyak kesamaan. Kira-kira begitu. Jadi selain apa? Selain banyak klik, ya kita ngakali nama kita mau masuk di segmen apa toh. Gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau ada yang bertanya lagi, monggo. Silakan. Halo Pak. Ya. Ya, Pak Agung. Ya. Kalau nama toko kita itu harus cirinya jelas, jualan apa gitu ya. Berarti satu toko hanya satu produk. Baik. Halo. Ya Bu. Jadi gini Bu, nggak harus begitu ya, nggak harus begitu. Jadi misalnya, maksudnya satu kategori? Nggak bisa segmen fashion gitu kan, bisa banyak. Ya maksudnya fashion. Bukan satu produk, maksudnya satu kategori. Misalnya kalau fashion saja atau makanan saja gitu. Iya, kira-kira gitu. Karena kita kan nggak semakin jelas, makanya ada istilahnya niche itu kan. Niche itu semakin kecil, semakin ceruknya semakin kecil, semakin targetnya akan semakin jelas. Jadi gitu. Spesifik ya. Ya, jadi misalnya Ibu misalnya top fashion gitu, itu masih luas kan, fashion itu banyak. Tapi ya, kalau Ibu jualan batik top gitu sudah spesifik. Orang kalau fashion kan bisa batik, bisa casual, bisa macam-macam. Tapi ketika atau baju muslim top gitu, udah orang kan ketika orang cari baju muslim, nah dia akan terlihat ketika di Google kalau kita SEO-nya udah bagus seperti itu akan lebih terlihat daripada kita misalnya top fashion padahal kita jualnya baju muslim gitu kira-kira Ibu G. Jadi lebih spesifik lebih bagus. Lebih spesifik lebih bagus karena dari niche itu nanti ada micro niche lagi. Jadi akan lebih kecil lagi ceruknya. Supaya apa? Supaya detail. Orang itu kan mencari apa gitu kan, detail. Gitu kira-kira Bu. Ya, makasih Pak. Monggo. Ya. Permisi Pak Agung. Mohon izin Pak. Iksan. Ya. Ini Pak, untuk nama toko tadi, kalau misalkan namanya itu sudah terlanjur diberi nama Pak, jadi kan misalnya saya sudah punya toko nih, terus namanya itu hanya separuh daripada nama yang saya jual. Nah, toko saya itu namanya Hiroaki Tako. Sedangkan yang saya jual produknya adalah berupa kuliner takoyaki Pak. Itu bagaimana Pak pandangan Pak? Gimana Pak tokonya? Ya, toko saya sudah terlanjur diberi nama nih, misalnya tokonya Pak, namanya itu Hiroaki Tako. Iya. Kan kata baik lebih spesifik gitu ya. Tapi kalau apabila sudah terlanjur itu bagaimana Pak baiknya Pak? Dan sudah dikenal dengan nama itu gitu. Itu kan udah spesifik Pak. Tako itu kan udah spesifik kan. Tako itu kan jenis makanan. Apa ya? Tapi memang ada kendala sih beberapa kalau teman saya cari yang baru tahu gitu Pak. Itu sulit ditemukan Pak karena namanya itu hanya separuh. Kalau mungkin takoyaki gitu, baru mungkin lebih ditemukan atau bagaimana Pak? Iya, caranya satunya kalau nggak merubah nama karena nama itu kan udah brand ya Pak. Iya. Nah itu niche-nya itu di depannya. Jadi misalnya karena nggak pakai nama takoyaki ya takoyaki baru brand Anda gitu.
Jadi supaya bisa masuk dikenal di situ, bukan hanya brand aja gitu loh. Oh gitu Pak. Jadi ditaruh di depannya malah Pak ya? Iya, taruh di depan. Tapi di layoutnya itu nggak perlu juga ditulis kayak gitu. Paham nggih maksudnya? Coba saya buka dulu yang ini. Nah, misalnya gini ya, kita beri nama ayam geprek lezat gitu ya. Itu kan ayam geprek ini kan segmen namanya niche-nya kan itu satu kategori produknya kan. Nah, lezat ini kan apa mereknya. Nah, kita boleh saja di judul halaman itu pakai merek saja, tapi di apa judul web URL-nya boleh kita tambahi itu satu. Jadi nggak perlu merubah judul juga nggak masalah. Terus yang kedua, dibanyakin di konten itu tulisannya itu. Jadi misalnya produk saya kan sosis Solo. Ya. Dulu gitu. Mereknya Mbah Kakung. Nah, saya tetap aja bisa saya tulis Mbah Kakung gitu aja. Nggak perlu sosis Solo. Bisa tanpa saya merubah linknya. Terus mensiasatinya gimana? Ya di kontennya itu saya selalu banyak menuliskan, misalnya produk saya ini sosis Solo Mbah Kakung, sosis original, sosis Solo Mbah Kakung, sosis A, sosis Solo Mbah Kakung. Jadi itu akan tertulis terus. Sosis Solo itu di halaman saya. Jadi ketika orang melihat mencari sosis Solo, halaman saya akan terrecord, dikeluarkan begitu. Jadi itu salah satu strateginya tanpa kita merubah judul dan brand. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ya. Jadi, sebelumnya terima kasih penjelasannya. Gimana? Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Saya kan ketinggalan. Yeah. Jadi yang sesi pertama saya nggak ikut, Pak. Jadi agak yang belum paham tuh. Niche, kemudian halaman gitu. Saya belum tahu. Oh, boleh nanti lihat di videonya di sesi pertama dan ada tutorialnya. Baik, Pak. Di sesi pertama. Yeah. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Yeah. Monggo yang ada pertanyaan lagi. Oke ya, jadi seperti itu. Kita banyakin apa yang segmen yang kita tuju. Jadi di konten itu di penjelasannya. Jadi ini kan kita bisa bikin halaman penjelasan. Jadi misalnya produk A misalnya saya punya produk misalnya sosis Solo original. Nah, itu selain di harga judul kita ada penjelasan tentang produk kita bikin. Produk ini apa? Misalnya sosis Solo original, kita ada deskripsinya. Misalnya ini sosis dengan bahan ini, kita olahnya seperti ini dan dengan topping seperti ini, dengan bumbu seperti ini lebih bagus begini. Nah, itu akan lebih banyak menampilkan kata-kata yang menuju segmen kita. Jadi kalau itu akan lebih bagus daripada kalau kita cuman membuat foto dan daftar harga aja semacam katalog, misalnya baju batik. Nah, itu aja. Kalau ukuran SML terus harga ini, nah itu akan lebih baik kalau kita beri link lagi ke kriteria batik. Misalnya ini bahan apa, terus jahitannya seperti apa,
warna, pilihan warnanya seperti apa, itu akan diceritakan. Nah, dengan menulis seperti itu akan lebih membuat lebih banyak nama itu ditulis di online, kemudian akan menambah link. Nah, itu yang akan berpengaruh juga untuk web kita lebih dikenal, toko kita lebih dikenal. Jadi seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau tanya lagi. Jadi intinya kita kenapa pakai Google Sheet ini, ya ini ada alternatif juga kita pakai untuk alternatif pemasaran. Kalau kita sudah punya toko online yang dengan domain .com, .id, atau .co.id, itu pun kita bisa pergunakan Google Sheet ini untuk itu tadi, promosi. Jadi kita kan nggak mau bikin sebanyak-banyaknya juga nggak biaya kan. Per produk kita bikin link ke toko utama kita. Jadi akan makin banyak link ke toko utama, itu akan mengangkat toko utama itu. Nah, itu caranya itu. Kalau tidak, ya kita promosinya itu mendompleng web-web yang sudah besar. Kita bisa, bukan spam ya, kita bisa cerita sedikit, kita tempelkan link di situ, nanti akan terdongkrak juga web kita. Mas Agung, Yeah. mohon itu link ke form masih belum paham tadi, telat. Link ke Form. Pak, saya coba insert Google Form yang pernah saya create ya. Itu Iya. kemudian muncul tulisan tidak bisa di-embedded due to provider side permission gitu. Terus dia bilang URL will display as text link. Jadi yang muncul itu cuman link teksnya saja gitu, Pak. Oh, itu mungkin kita bisa bukanya di sini, Bu. Jadi bukan di embed-nya, itu kan ada form. Kita klik form, itu udah keluar kalau kita sudah masuk form, kalau kita sudah masuk Google. Coba sebentar saya kasih contohnya ya. Ini. Nah, ini kita masuk ke halaman edit. Di sini ada form. Kita klik. Nah, formnya itu udah muncul di sini yang saya buat tadi. Tinggal klik aja atau 2 kali klik ya. 2 kali klik, dia udah masuk. Tinggal kita ini. Jadi mungkin formnya itu dibikin sendiri atau masih formnya orang mungkin. Jadi harus di save dulu di Google kita, di Drive. Kira-kira begitu, Bu. Saya yang insert itu adanya text box, image, embedded, sama drive, Pak. Adanya jadi saya ulangi lagi ini, saya hapus. Itu di insert, ada tulisan insert, ada form, kita klik. Nah, kalau kita sudah punya form, itu akan muncul di sini, di kanan ini. Kalau tadi saya cuma bikin satu, kalau saya punya form-form yang lain akan muncul di sini, tinggal dipilih untuk klik 2 kali. Klik 2 kali, dia langsung masuk ke web kita, tinggal dipublish. Oke, sip. Ya, Pak. Jadi kalau belum tidak muncul berarti belum kita save atau itu form ada di tempat yang lain. Kalau ada di tempat yang lain, kita memang perlu persetujuan dan
itu hanya di embase linknya aja karena itu dianggap bukan punya kita. Walaupun mungkin itu punya kita, tapi di akun Google yang lain bisa jadi seperti itu. Sudah berhasil. Tadi karena saya masuk lewat embedded ya Pak ya. Y, kalau embed itu kan cuma nempel. Ya. Y, Sudah berhasil Pak. sudah masuk Makasih, ya Pak, Pak. Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah masuk. Tadi Pak Henry sudah nggak insert form mau diulang sudah diulang. Jadi gampang tinggal klik form. Nah, kalau kita sudah bikin form itu pasti akan muncul di sebelah kanan. Tinggal klik 2 kali itu sudah masuk ke web. Nah, tinggal besar kecilnya ngaturnya apa di tengah, apa di pinggir. Nah, itu kita bisa sesuaikan. Ya, yang itu saya sudah buat form yang kemarin dari pendataan COVID itu ada, tapi yang baru saja saya buka berkaitan dengan toko masih belum. Itu karena apa? Karena belum di-save ke drive ya. Betul, belum desain tadi Pak. Kalau yang dari COVID mungkin jenengan kemarin udah save kan, itu ada di Google Bapak. Yeah. Jadi kalau nggak muncul berarti belum di-save. Itu harus aturannya sudah muncul. Ya, saya cobanya. Ye, monggo. Pak, mau tanya lagi Pak. Ye. Itu unsur insert-nya itu sepertinya hanya yang bisa di-create di Google Drive seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Jadi kalau kayak file PDF itu nggak bisa di-insert ya Pak ya? Itu file PDF ya. Nah, kan file PDF itu kan bukan Google punya type dokumen ya Pak ya? Iya. Kan kalau yang Google Drive, yang Google-nya punya dokumen itu kan kayak Google Sheet, Google Doc, Google Slide atau termasuk Google Form gitu. Itu bisa di-insert. Tapi kalau yang bukan yang ada di Google Drive gitu kayaknya nggak bisa di-insert ya Pak? Itu kita pakainya ini, kita coba pakai placeholder. Ini yang tanda plus ini placeholder. Nah, ini kan ada tambah nih Bu. Ya. Klik aja tambah. Nah ini mau upload, mau select image atau from drive ini bisa. Jadi seperti itu. Kalau untuk doc, dokumen PDF ini ada doc. Saya coba dulu. Ya, Nah, ini ada dokumennya. Ya, otomatis dia ngambil yang ada di Google Drive kita ya Pak ya. Betul. Dia akan tampil. Tapi Betul. kalau kayak meskipun kita masukin PDF di Google Drive kita, atau kita ambil dari drive lokal komputer, kayaknya dia nggak mau ya Pak ya ngambil PDF, tampilin PDF di situ Pak. PDF kayaknya nggak ada fasilitasnya di sini Bu untuk PDF. Iya, jadi kalau kayak upload doc, jadi kan tadi Bapak ini tambah dokumen kan, kemudian kita upload dari kita laptop atau dari PC kita, dari komputer kita, itu dia nggak mau muncul ya Pak ya? Kalau doc ini kayaknya untuk ini jadi untuk mendokumentasikan web kita. Jadi bukan mengangkat ini. Salah satu cara yang paling aman ya PDF-nya kita simpan di Google Drive, baru linknya kita share. Kalau untuk PDF. Iya, Pak. Jadi sementara ini yang terlihat adalah gambar sama ini, Bu. Oke, nanti itu saya pelajari lagi karena saya belum ini ya untuk PDF-nya. Jadi file PDF ya Bu ya. Nanti saya akan jawab di grup WhatsApp. Ya. Karena selama ini yang ada itu baru gambar atau link. Kira-kira begitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Kalau ada yang mau bertanya lagi.
Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, workshop ini kita akhiri kali ini. Kalau ada kesalahan atau ada kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.